Jadi gue akan bahas film yang ada Jennifer Aniston-nya. Oke, review untuk hari ini adalah film dengan judul Bentar. Apa? Oh ya. Oke. Ya, jadi hari ini gue akan bahas film Rumor Has It. Jadi hari ini gue akan bahas film Rumor Has It karena gue baru tahu kalau ternyata Jennifer Aniston membintangi film ini. Jadi gue memutuskan untuk milih ini juga. Kenapa? Karena gue udah ngikutin Jennifer Aniston dari serial Friends dan gue banyak nonton film-filmnya. Sebenarnya banyak film-filmnya dan gue suka aja aktingnya natural, udah gitu cocok sama gue. Terus habis itu gue ngikutin dia dari zaman masih muda sampai film yang terakhir Murder Mystery yang film produksi Netflix. Gue nonton situ dan dia udah tua banget, udah keriput detail-detailnya gitu, tapi gue tetap suka nonton filmnya dia. Jadi gue memutuskan untuk milih film ini juga karena gue sudah ngikutin dia dari zaman muda. Jadi gue merasa komedi dia berkembang dan gue bertumbuh bersama karya-karyanya dia gitu. Jadi di film ini Jennifer Aniston yang berperan sebagai Sarah Hattinger sedang mencari jati dirinya karena waktu itu dalam film itu dia dan pacarnya Mark Ruffalo, yang di situ Mark Ruffalo diperankan sebagai Jeff, pacarnya Sarah. Itu dia membuat hitung-hitungan kasar di mana Sarah umurnya agak sedikit lebih duluan daripada umur pernikahannya gitu. Jadi umur pernikahannya itu berapa, terus umurnya dia tanggal lahirnya dia nggak sesuai gitu. Jadi ada kemungkinan dia itu bukan anak dari bapaknya yang sekarang gitu. Dan itu proses mencari bapaknya itu sangat plot twist banget, dan bahkan ini menurut gue salah satu komedi romance yang harus lo tonton juga sih sebenarnya. Gue melihat ini sebuah film yang fresh dan ringan banget, jadi cocok buat lo yang suka film komedi romance. Film ini diperankan oleh Jennifer Aniston, terus tadi Mark Ruffalo dan juga Kevin Costner. Dan secara cerita ini tuh alur maju, jadi sangat simple dan lo nggak perlu lihat flashbacknya. Ceritanya ini ringan sih. Ceritanya dari sudut pandang orang pertama, dan juga tema yang dibawa di sini adalah kesetiaan dan juga kekeluargaan. Jadi lo nggak perlu tahu sifat buruk dari keluarga lo, karena pada akhirnya keluarga adalah tempat kembali. Jadi bagaimanapun sifat buruk lo tetap akan kembali lagi ke keluarga. Dan di sini sifat memaafkannya Mark Ruffalo tuh sangat besar sekali ya gitu. Dan lo bisa lihat kenapa Mark Ruffalo bisa pemaaf. Bagi gue film ini cocok buat ditonton. Lo tonton sendiri aja, di akhir pekan, karena ini ceritanya sungguh funny, sungguh menyenangkan. Terlebih karena Jennifer Anistonnya masih kelihatan muda dan banyak scene komedi yang bikin lo ketawa-ketawa kecil gitu. Ketika lo nonton film ini juga lo nggak perlu mikir banyak, simple dan pasti. Ada banyak hal yang bisa gue ambil dari film ini. Yang pertama adalah lo nggak boleh minum sama lawan jenis, karena ya lo tonton aja filmnya. Terus kita nggak perlu tahu detail masa lalu seorang, karena seorang tuh bisa memaafkan apapun yang bisa menjadi kerikil dalam kehidupan. Harus bisa menjadi seorang yang berjiwa besar dengan memberikan maaf kepada pasangan atau kepada keluarga tuh, entah apapun masa lalunya. Ya itu sebenarnya bisa didiskusikan sih, tapi bagi gue ini suatu hal yang besar dan penting banget.
Nah, lanjut ke aspek teknis. Di sini Jennifer Aniston perannya sangat krusial dan bagi gue ini pas. Secara tektokan sama Mark Ruffalo dan Kevin Costner-nya menurut gue amazing. Ada scene-scene ngambeknya itu dapat. Nah, scene di film ini dominasi oleh scene-scene komedi, bahkan saat serius pun aja lucu gitu. Jadi bagi gue lu bisa nonton film ini, lu bisa cari filmnya di Netflix, ada di Google Play, gue belum nyari sih, tapi ya apapun platformnya lu bisa nikmatin film ini di akhir pekan. Dan gue bakal ngasih ini film ini 75 dari 100. Jadi segera lo tonton film ini karena ya ini bisa nambah, ini pilihan gue sih supaya lo bisa tonton film ini khusus dari gue milih film dan gue milih film ini supaya lo bisa tonton. Oke, segini aja untuk episode ini. Film Rumor Resid bisa lo tonton secara having fun. Jangan lupa untuk subscribe channel gue di youtube.com/novalirawan supaya gue tetap semangat bikin video. Jangan lupa untuk di follow media sosial gue @novalirwn, di Twitter juga sama novalirwn, dan video ini juga akan diupload versi audionya di podcast. Follow dulu di Spotify podcast teman main. Segitu aja review dari gue. Terima kasih dan sampai di episode berikutnya.